Hikmah yang ke-166 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. La yakun talabuka sababan ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka liizharil ubudiyah wa qiyaman bihukukir rububiyah. Yang artinya, dan jangan adalah tuntutan engkau kepada Allah menjadi sebab kepada pemberian Allah. Maka sedikitlah pemahaman engkau tentang Allah, dan hendaklah tuntutan engkau kepada Allah itu untuk menampakkan kehambaan engkau dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Itulah maknanya hikmah yang ke-166 ini. Maksudnya, la ta'taqid, jangan engkau mengi'tikadkan, jangan engkau menganggap anna du'a sababun fi tahsili matlubik minallahi ta'ala, bahwa doa itu sebab pada menghasilkan tuntutan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengi'tikadkan, jangan menganggap bahwa doa itu sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Sebab berdoa ini lalu hasil. Nah, jangan demikian. Doa itu jangan dijadikan sebab untuk mencapai tujuan. Nah, sebab berdoa aku akhirnya diberi Allah juga. Nah, itu salah anggap. Jangan dianggap doa itu menjadi sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Fala tafhamu sirra bi amrillahi ta'ala ibadahu bitalabi wad du'a, maka engkau tidak paham kalau menganggap doa itu sebagai sebab untuk tercapainya yang diminta kepada Allah, maka engkau tidak paham akan rahasia pada perintah Allah Ta'ala akan hambanya dengan tuntutan dan doa itu. Itu Allah menyuruh kita berdoa, Allah nyuruh kita minta. Nah, itu ada rahasianya. Nah, kalau kita paham, mengerti rahasianya kenapa Allah itu menyuruh kita berdoa, niscaya kita kadang menganggap bahwa doa itu suatu sebab untuk hasilnya yang dicapai, hasilnya yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita beranggapan sebab aku berdoa hari-hari akhirnya berhasil. Sebab aku berdoa tiap malam, tengah malam, akhirnya hutangku lunas. Jangan menganggap doa itu menjadi sebab. Kalau demikian berarti kada paham dengan apa yang dimaksud oleh Allah tentang doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lianna Allah Ta'ala la ya'muru ibadahu bit-talab was-su'ali minhu illa li'izhari ittiqarihim ilaih wa liqiyami huquqi rububiyyatih. La li'ayyatasabbabu ila husuli ma talabu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh, tidak memerintahkan hambanya dengan menuntut dan meminta daripada Allah, melainkan untuk menampakkannya mereka akan kepakiran mereka, menampakkan akan berhajatnya mereka kepada Allah, dan untuk mendirikan hak-hak ketuhanan.
bukan untuk mereka jadikan sebab kepada hasilnya yang mereka tuntut. Jadi rahasianya Allah itu menyuruh kita berdoa ini supaya kita ini sadar bahwa kita ini kada mampu. Nah, itu ternyata Allah menyuruh kita berdoa itu supaya kita ini tahu diri bahwa kita ini lemah. Allah menyuruh kita berdoa supaya kita ini menyadari bahwa kita ini sangat berhajat kepada Allah. Nah, itu rahasianya Allah menyuruh berdoa itu. Dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Karena Allah itu, hak Allah terhadap kita ini agar kita agungkan, agar kita besarkan, agar kita muliakan. Itu hak Allah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, di situ ada dua. Satu, kita mengakui lemahnya kita. Yang kedua, kita mengakui kayanya Allah. Nah, komplit sudah itu. Jadi dengan doa itu ada dua pengakuan yang secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Bahwa kita ini kada mampu, lalu berdoa. Yang kedua, Allah Maha Kaya. Lalu kita minta kepadanya. Nah, disitulah rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Bukan supaya dijadikan sebab doa itu untuk mencapai tujuan, untuk meminta-minta sesuatu kepada Allah. Bukan itu rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya ada hadis yang menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ibadah kan banyak, ada sembahyang, ada baca Quran, ada zikir. Tapi kalau doa itu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Intinya ibadah. Karena dengan doa itu kita mengakui dua hal tadi. Satu, kita lemah, kita hina, kita tidak berdaya. Yang kedua, kita mengakui Allah Maha Kuat, Maha Kaya, dan segala-galanya. Nah, itu rahasianya doa. Para muhibbin rahimakumullah. Fahadha fahmul arifina billahi ta'ala wa haluhum. Nah, inilah pahamnya orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Dan demikianlah keadaan mereka itu. Orang yang ma'rifat itu berdoanya kada memandang kabul kadanya. Kada memandang kabul ka doa aku kada ka. Kada itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang bahwa dengan berdoa itu mereka adalah sudah mengagungkan Allah dan mengakui kehinaan dirinya. Fal arifu billah la yanqati'u su'aluhu ila Allah ta'ala wa in a'tahu matlubah. Orang yang ma'rifat dengan Allah itu tidak putus permintaannya kepada Allah sekalipun Allah berikan yang dituntutnya. Walaupun Allah sudah memberikan apa yang mereka doa itu, tetap mereka minta. Misalnya mereka minta, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sihat dan afiat. Diberi Tuhan sihat dan afiat. Kalau mereka ampih minta itu, kada, tetap mereka minta. Tetap mereka minta. Walaupun sudah sihat, walaupun sudah gagah, sudah kuat, tetap mereka minta, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah. Kada mau istirahat, kada mau berhenti. Lain hal dengan orang-orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Mereka itu begitu Allah beri, ampihnya berdoa. Orang banyak bisi hutang, berdoa lawan tu, ya Allah lunasi hutang hamba, lunasi hutang. Tiap malam berdoa, hutangnya lunasannya kada berdoa lagi lawan itu. Karenanya menganggap doa itu sebab. Nah, sebab untuk diberi oleh Allah. Jadi orang arif itu kalau minta kepada Allah, ya Allah berilah hamba rezeki. Nah, ini bukan pemberian rezeki itu yang ditujunya. Yang ditujunya tadi ialah menampakkan dia ini perlu kepada Allah. Allah Maha Kaya. Itu yang isinya. Andai kata dia diberi Allah rezeki yang luas, tetap dia minta. Ya Allah, minta kepada Engkau rezeki, minta berkah rezeki. Nah, tetap minta rezeki kepada Allah.
Jadi kada berhenti permintaannya walaupun Allah sudah memberi apa yang mereka minta itu. Wala yafriqu bainal i'ta wal man'i, mereka tidak membedakan antara diberi dan tidak diberi. Diberi tetap minta, kada diberi Allah tetap minta. Li'anna qasdahum bid-du'a izharul ubudiyah wa qiyamu haqqir rububiyah. Karena tujuannya berdoa orang arif itu menampakkan kehambaannya dan mendirikan hak ketuhanan. Jadi bukan hasil yang dituju itu. Fayakunu abdan lillah fil ahwal kulliha kama annallaha rabbah fil ahwal kama annallaha rabbuhu fil ahwal kulliha. Maka jadilah orang arif itu hamba Allah pada seluruh keadaan sebagaimana Allah itu Tuhannya pada seluruh keadaan. Jadi inya dalam keadaan sakit hamba Allah, dalam keadaan sihat hamba Allah, dalam keadaan kaya hamba Allah, dalam keadaan miskin hamba Allah. Dan Allah itu waktu inya kaya Allah Tuhannya, waktu inya miskin Allah juga Tuhannya. Jadi lain lawan orang yang bukan arif, yang orang yang bukan ma'rifat itu. Kadang-kadang orang yang belum ada ma'rifat itu mereka bertuhan Allah hanya waktu sengsara. Waktu sengsara Tuhannya Allah. Waktu inya lapang bahagia Tuhannya kada Allah lagi. Dan buktinya mereka kada berdoa lagi kepada Allah kalau sudah dapat apa yang mereka minta. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi faidatud du'a indal arifin, faidahnya doa itu menurut orang-orang arifin kismani, ada dua macam. Al awwalu, yang pertama, imtisalu amrillahi ta'ala bid-du'a, menjunjung perintah Allah dengan doa. Dalam Quran banyak ayat nyuruh berdoalah kamu. Nah, faidahnya doa satu, kita dapat menjunjung perintah Allah. Wasani, yang kedua, tazyinul jawarihil zahira bil ibadah, memperhiasi anggota zahir dengan ibadah. Lianna doa, karena doa itu minal ibadah, daripada ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi rahasia doa yang tadi sudah, untuk mengakui bahwa lemah dan mengakui Allah itu maha kuat. Itu rahasia doa. Kalau faidah doa, satu, menjunjung perintah Allah. Yang kedua, memperhiasi anggota tubuh yang zahir dengan ibadah. Kan doa itu zikir Allahumma, ya kan tuh ibadah tuh Allahumma. Kita mengangkat tangan tuh sunat juga, ibadah juga. Jadi dengan doa kita hiasi tubuh kita dengan ibadah dan kita junjung perintah Allah. Jadi kada ada urusan nang kabul kada kabul itu, mereka kada mengharapkan itu, kada mengkasat itu kada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kada mau bosan berdoa. Sudah bertahun-tahun mendoakan kada baik juga ampiha. Nah, karena menganggap doa itu sebab. Banyak kita yang berprinsip, beriktikad macam itu. Ada yang berdoa kada pina kabul, ganti pulang doa. Ya, sama aja juga doa itu. Tuhannya ya Allah, doanya nang mana kan yang dibaca? Ada doa Allahumma inni as'aluka ini. Sudah berapa bulan memerintahkan itu, pina kada ada perubahan. Gantikan pun doa yang lain, ada kan yang tak kuat lagi. Sama aja doa itu. Tuhannya ya Allah juga. Tergantung kita nang berdoa ini. Tergantung kita berdoa. Jadi jangan mengharapkan, jangan menuju doa itu minta agar diberi apa yang diminta, jangan itu. Kalau kayak itu kita kada paham ngarannya. Allah tuh maha tahu dengan kebutuhan kita. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlukan. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlu, tahu benar. Walaupun kita kada berdoa pun hendak memberi, diberinya. Cuma doa ini hanya maulah gawian kita supaya dapat pahala. Nah itu.
Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, la yakun hammuka bi du'aika az-zufra bi qada'i hajatik fatakuna mahjuba wal yakun hammuka munajata maulak. Nah, janganlah keinginan engkau dengan doa itu, janganlah keinginan engkau dengan doa engkau itu mendapatkan dengan tunainya hajat engkau. Jangan, maka engkau terdinding daripada Allah itu. Hendaklah himmah engkau, maksud tujuan engkau dengan doa itu munajata maulak, munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan lagi kita beranggapan bahwa sebab doa ini, sebab doa ini, kada usah lagi itu. Pokoknya kita berdoa setiap waktu berdoa, tujuan kita yang tadi. Wa amma awamun nas ya'taqidun anna du'a sababun fi tahsili muradihim minallahi ta'ala. Adapun manusia yang awam, yang belum diberi Allah hidayah ma'rifah, mereka mengiktikadkan, mereka menganggap bahwa doa itu satu sebab pada menghasilkan tujuan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang awam lagi. Orang awam memang kayak itu anggapannya. Doa itu dijadikannya sebab untuk mencapai tujuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Memang orang awam kada jadi masalah macam itu. Lain hal orang yang arif. Kalau orang arif itu diturunkan derajatnya di sisi Allah. Kalau orang ini sudah diberi Allah ma'rifat, sudah punya kedudukan tinggi terhadap Allah, berdoa, mengulah doa itu sebagai sebab, nah ini diturunkan Allah orang arif ini kedudukannya. Karena dianggap Tuhan kada mengerti lagi ini dengan tujuan doa. Nah kalau orang awam menjadikan doa sebagai sebab, itu masih dibolehkan bagi mereka. Menjadi orang awam sebab doa ini aku menjadi sugih ini. Nah itu ada apa-apanya orang awam, kada jadi masalah. Bayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Nah, dibolehkan bagi orang awam itu sesuatu yang tidak dibolehkan bagi orang arifin. Lakin tetapi orang awam tadi dibolehkan inya menganggap doa itu sebagai sebab, tetapi bimuraati syurutihi wa adabihi, tetap dia dituntut untuk menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Jadi orang awam walaupun dibolehkan inya menganggap doa sebagai sebab untuk mencapai tujuannya kepada Allah, tapi tetap orang awam itu dituntut menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Nah, apa syarat-syarat doa itu? Antara lain an la yas'alallah ma yamtani'u aqlan wa syar'a. Bahwa dia tidak minta kepada Allah yang tertegah pada akal dan syara. Jangan minta lawan Tuhan nang akal kada menerima. Jangan minta. Misalnya seperti ka inzalil maidah minas sama. Seperti minta ya Allah turunkan makanan dari langit kayak Siti Maryam. Nah, jaka wali ayo berdoa ka itu kada apa-apa. Orang awam itu kada boleh berdoa. Nah, atau jangan berdoa kepada Allah yang dilarang menurut syarat. Seperti apa? Kasu'alihil maghfirah lil kufar, memintakan ampunan bagi orang kafir, jangan. Itu kada boleh. Orang kafir disambat almarhum, itu kada boleh. Ada yang mengatakan kafir tuh. Ada yang mengatakan kafir kalau kita mendoakan orang kafir dapat rahmat. Kan almarhum itu yang dirahmati artinya. Telah berpulang ke rahmatullah orang kafir. Nah,
Itu kadang-kadang masuk dalam syarat doa. Jadi walaupun orang awam, mereka dibolehkan menjadikan doa sebagai sebab, tapi tetap dituntut menjaga syarat doa. Syarat doa dan adab-adab doa itu. Wa min adabihi, setengah daripada adab doa, ayyas Allah Ta'ala ma amarallah bisu'alih. Setengah adab doa, bahwa dia minta kepada Allah akan sesuatu yang Allah suruh memintanya. Nah, itu beradab ngarannya. Allah menyuruh kita minta ini kepada Allah. Nah, kita lakukan, nah itu beradab. Beradab. Jangan minta kepada Allah nang kada disuruh Allah minta itu. Itu kada beradab ngarannya. Dalam Quran adalah Allah menyuruh kita berdoa jadi orang sugih, kadada. Nah, jadi kita jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba orang sugih, jangan. Allah kadada nyuruh itu. Atau misalnya Allah kadada nyuruh agar kita dalam dunia ini mempunyai jabatan kedudukan, kadada juga. Jadi jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba ini bupati, jangan juga artinya, atau pembakal atau apa. Allah kadang nyuruh itu. Nah, nang kita minta kepada Allah yang Allah suruh kita minta, itu ngarannya beradab lawan Allah. Kayak kita juga misalnya memasani orang, ika mau nak minta minyak gas, lawan aku. Nak minta baras, lawan aku. Hendak minta obat, lawan aku. Nah, datang kita ke wadahnya, minta pang minyak gas, nah dibarinya. Minta pang kita obat, dibari. Ini disuruhnya minta itu. Nah, kalau kita minta yang lain pada itu, nah itu bisa kada dibarinya. Dan kada bertata kerama. Ini sudah madahkan kalau minta lawan aku, ini yang diminta. Minta nang kada disuruhnya. Nah, jadi beradab dalam doa itu bahwa kita minta kepada Allah, minta yang disuruh Allah memintanya. Contohnya banyak, kasu'ali dukhulil jannah, minta masuk surga. Nah, itu disuruh Allah kita. Wan najah minan nar, selamat dari neraka, disuruh Allah minta itu. Wal maghfirah, minta ampunan. Banyak benar Allah menyuruh beberapa kali agar kita minta ampun. Wasabatil iman, nah, tetapnya iman. Nah, itu kita minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita minta kepada Allah hal-hal seperti itu beradab ngarannya, karena memang disuruh minta itu. Atau Allah kasual bil khair indallah. Allah kadang nyuruh kita minta itu kadada. Allah kadang nyuruh agar kita minta panjang umur. Dalam Quran itu pinanya, kita hendak minta panjang umur, ayuha, tapi ditambahi, ditaklik, digantung dengan kebaikan. Nah, ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk berbuat taat kepada Engkau. Nah, tambahin itunya. Ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk memperbanyak amal ibadah kepada Engkau. Ya Allah berilah hamba rezeki yang luas untuk beribadah kepada Engkau. Nah, itu ayo aja minta macam itu, cuma tambahi dengan kebaikan. Atau misalnya kita minta kepada Allah sesuatu, ditambah jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Ulah anak calon jadi pembakal, ayo aja minta ya Allah mudahan hamba isuk manang jadi pembakal. Nah, amunnya baik lawan ulun, mun kada biar kalah kada bapak. Nah, itu bagus benar. Katujubana Tuhan meminta kayak itu. Ini kada sampean taat semua supaya manang aja. Sampean taat supaya manang sok pemilihan, supaya manang. Mestinya manang jika itu membawa kebaikan. Nah, itu tambahi itunya. Allah ketujuh tuh, itu beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadikanlah hamba seorang pejabat ini jika itu membawa kebaikan bagi hamba. Ayo ya, nah, itu digantungkan dengan kebaikan.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-166 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita berdoa kepada Allah tujuannya adalah untuk menampakkan kelemahan kita, mengakui bahwa Allah itu maha kaya, maha kuat dan sebagainya. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah itu untuk menjunjung perintah Allah dan memperhiasi tubuh kita dengan ibadah. Urusan kabul kada kabul itu jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Kabul kada jangan dipikirkan itunya. Pokoknya kita berdoa ini menjunjung perintah Allah, memperhiasi tubuh dengan ibadah, mengakui Allah itu maha agung, maha kaya, dan seorang ini lemah yang hina, ada berdaya. Sudah. Dengan demikian kita menjadi orang yang paham dengan rahasia Allah menyuruh kita untuk berdoa itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-167 insyaallah taala. Hikmah yang ke-167 dari Al-Hikam, qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Kaifa yakunu talabukal lahiq sababan fi ata'ihi sabiq. Artinya, bagaimanakah tuntutan engkau yang datangnya menyusul kemudian menjadi sebab pada pemberian Allah yang sudah ditentukan sejak dahulu kala. Dalam hikmah ini Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan tentang alasan kenapa kita jangan mengiktikadkan, jangan menganggap bahwa doa itu adalah sebab bagi suatu keberhasilan. Dalam hikmah yang sebelum ini beliau menyatakan janganlah menganggap bahwa doa kita itu menjadi sebab untuk suatu keberhasilan. Jangan mengiktikadkan bahwa doa itu menyebabkan kita terhindar dari kemudaratan. Kalau kita berdoa, maka doa itu adalah menjunjung perintah Allah. Dan kalau kita berdoa hanya adalah untuk menampakkan bahwa kita ini memerlukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam hikmah ini beliau menjelaskan alasannya. Innal ata'a alladhi yatafaddalu Allahu bihi 'alal insan qaddarahu Allahu ta'ala fil azal. Bahwa pemberian yang Allah anugerahkan dengan pemberian itu atas manusia, itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan pada masa dahulu kala, sebelum adanya alam semesta ini. Sudah ditentukan oleh Allah. Belum adanya kita ini, belum adanya dunia ini, belum adanya alam semesta ini, Allah sudah menentukan. Allah menentukan, menakdirkan fulan bin fulan akan dapat keberhasilan, baik dia berdoa atau dia tidak berdoa. Dan aku takdirkan dia berdoa. Nah, fulan bin fulan ku takdirkan dapat keberhasilan, baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan ku takdirkan dia tidak berdoa. Fulan bin fulan telah kutentukan bahwa dia pada hari Senin terhindar dari bala musibah, baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan kutakdirkan dia berdoa. Fulan bin fulan pada hari Senin terhindar dari bala,
baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan kutakdirkan tidak berdoa. Nah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada kita fil azal, pada masa dahulu kala. Belum ada alam semesta ini. Nah, qala Allah Ta'ala, firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Dengan takdir. Apapun yang terjadi, baik kecil ataupun besar, tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Padu'aul insan Allahi qul yawma fi alamid dunya. Maka doa manusia yang menyusul sekarang di alam dunia, la yasluhu ayyakuna sababan, tidaklah patut doa sekarang ini menjadi sebab lima qadahu wa qaddarah, bagi sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah, min i'ta'ihi fil azal, daripada memberikannya Allah di masa yang dahulu. Itu Allah sudah menentukan sebelum ada kita akan dapat ini. Sudah ditentukan oleh Allah. Kita akan dapat sesuatu. Kitanya belum ada, apalagi doa kita. Dunia belum ada, apalagi ada kita. Nah, sekarang kita berdoa, ya Allah, berikanlah hamba ini, diberi oleh Allah. Itu sudah terdahulu Allah menentukan. Maulah doa yang baru sekarang ini jadi sebab terhadap yang telah terdahulu. Umpamanya minum obat itu sebab sihat. Contohnya, maulah sihat berdahulu hanya minum obat. Kadang mau. Sihat berdahulu hanya minum obat. Obat ini kan sebab. Sihat itu musabbab. Maulah sihat berdahulu hanya minum obat. Kan kadang masuk akal. Minum obat dahulu itu sebab hanyar adanya sihat. Nah, Allah sudah menentukan kita akan dapat ini. Nah, kita berdoa kakadaka sudah menentukan dapat ini. Nah, sekarang kita berdoa ternyata dapat. Nah, jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa dapat sesuatu itu adalah sebab doa kita. Jangan. Sebab sebelum kita berdoa itu Allah sudah dahulu kala menentukan kita bakal dapat yang demikian itu. Nah, jadi doa manusia yang sekarang ini di alam dunia ini tidak patut dia menjadi sebab bagi sesuatu yang telah ditakdirkan Allah dari memberinya pada masa yang dahulu itu. Nah, lianna sabab, karena sabab itu muqaddamun alal musabbab, didahulukan atas musabbabnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu alasannya. Kenapa? Jangan beranggapan doa itu sebab untuk mendatangkan sesuatu. Doa itu menjadi sebab untuk terhindar dari sesuatu. Jangan beranggapan demikian. Nah, karena itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita berdoa. Belum kita berdoa sudah ditentukan oleh Allah. Nah, fa'idza alimta, apabila engkau sudah tahu, annal qada wal qadar qad sabaqa, qada dan qadar itu sudah terdahulu daripada kitanya ini. Birizkika, dengan rezeki engkau sudah, wa ajalika, umur engkau sudah, wa annahu qad sabaqat kismatuka wujudaka, dan telah terdahulu pembagian engkau daripada adanya engkau.
Famadza tatlubu minallahi ta'ala, maka apa yang kamu tuntut dari Allah? Apalagi yang mesti kita doa kepada Allah? Kalau kita sudah tahu, kalau kita ini sudah yakin bahwa rezeki kita ditentukan Allah, umur kita ditentukan Allah, bagian-bagian kita ditetapkan oleh Allah sebelum ada kita. Nah, kalau sudah tahu itu, buat apa kita minta kepada Allah? Buat apa kita menuntut kepada Allah? Wa idza talabta fakaifa yakunu talabuka sababa. Kalaupun engkau menuntut juga kepada Allah, bagaimana tuntutan engkau itu menjadi sebab bi ataihi sabik pada pemberian Allah yang terdahulu. Kalau kita minta juga kepada Allah, maulah permintaan kita ini menjadi sebab datangnya yang kita minta itu. Idz qad sabaqa minhul ata, karena sudah terdahulu dari Allah pemberian, qabla ayyakuna min talab, sebelum ada daripada engkau doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini tadi diulangi lagi supaya lebih jelasnya. Allah itu sudah menentukan kita. Fulan bin Fulan dapat rezeki 1 juta rupiah. Baik dia berdoa atau kada berdoa. Dan aku takdirkan dia berdoa. Lalu kita hari ini berdoa dapat 1 juta. Maulah sebab kita berdoa kita dapat 1 juta. Kada mau. Kenapa? Allah sudah terdahulu menentukan daripada doa kita itu. Fulan bin Fulan hari ini dapat 1 juta. Baik inya berdoa atau kada berdoa. Dan kutakdirkan dia kada berdoa, ya dapat juga 1 juta itu. Nah, jadi doa itu jangan sekali-kali dianggap sebab yang bisa merubah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasabata, maka sabitlah anna sirra amrillah ibadahu bid-du'a izharul ubudiyah wa qiyamu haqqir rububiyah la sababul atiyah. Maka sabitlah bahwa rahasia Allah menyuruh kita berdoa itu hanya untuk menampakkan kehambaan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, dan mendirikan hak ketuhanan kita. Itu aja rahasianya. Bukan Allah menyuruh berdoa itu sebab untuk diberi. Bukan Allah menyuruh kita berdoa itu agar kita diberi kada. Karena apa? Karena itu sudah dahulu kala ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam Quran banyak ayat. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Nah, rahasianya kenapa Allah menyuruh minta, menyuruh berdoa itu agar kita sadar bahwa kita ini hamba. Agar kita sadar kita ini kada mampu. Nah, agar kita sadar bahwa Allah itu bisa. Allah itu kaya. Nah, itu maksud Allah menyuruh kita berdoa itu. Bukan maksud Allah menyuruh kita berdoa itu untuk merubah apa yang dikehendaki, yang telah dikehendaki Allah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Nah, maka sabitlah bahwa rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu agar kita mengakui bahwa kita ini lemah. Tuhan kita maha kuat. Kita fakir, Tuhan maha kaya. Bukanlah Allah menyuruh kita berdoa itu untuk dijadikan sebab pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wali ajlihi, karena itulah da'al arif ilallah ta'ala wa rafa'a yadayhi wa basata kaffayhi bilang kita sawa'un a'atahu Allah aw lam yu'ti istajabalah am lam yastajib.
Oleh karena itu orang arif, orang yang mengerti tentang ini, mereka berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, membuka telapak tangan tanpa hentinya. Baik diberi Allah atau tidak diberi Allah. Baik diijabah oleh Allah atau tidak diijabah oleh Allah. Tetap mereka berdoa kepada Allah. Karena tujuan mereka berdoa bukan untuk pemberian itu. Tujuan mereka berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Tetapi tujuan mereka berdoa itu adalah menjunjung perintah Allah. Nah, berdoa itu adalah untuk menampakkan kehinaan mereka, menampakkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Padahal kita sudah merasa tahu aja diri kita ini lemah. Diri kita ini lemah, diri kita ini fakir, tahu aja kita. Nah, cuma Allah tuh ingin agar dinampakkan. Bagaimana cara menampakkan kelemahan kita? Minta. Nah, bila kita minta, itu berarti menampakkan akan kelemahan kita. Nah, banyak orang yang fakir, banyak orang yang miskin, tapi dia menahan diri, kadang mau minta lawan kawannya. Padahal fakir, ini miskin, tapi dia kadang hendak minta bantu kepada kawannya, kepada saudaranya. Ini mengakui dirinya lemah, tapi dia kadang hendak menampakkan kelemahannya kepada saudaranya, ditahannya. Nah, Allah terhadap Allah kadang suka. Terhadap Allah tuh dinampakkan kelemahan kita di hadapan Allah, dinampakkan keagungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang Allah suka daripada hambanya ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang arif itu motivasi. Nah, motivasi mereka berdoa itu bukan hendak dikabulkan sesuatu doa itu. Motivasi mereka berdoa itu adalah ibadah. Jadi kabulkah, kada merubah hati mereka. Karena bukan itu motivasinya. Misalnya, ini seorang arif berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba ada hutang, maka lunaskanlah hutang hamba. Motivasi mereka berdoa seperti itu bukan minta lunasi hutang kepada Allah. Karena itu sudah ada takdirnya. Yang mereka itu terdorong berdoa seperti itu untuk menampakkan ketidakberdayaan mereka melunasi hutang. Menampakkan kepada Allah ketidakmampuan mereka untuk membayar hutangnya. Lalu mereka minta kepada Allah. Perkara kabul kada jadi masalah, kada kabul kada jadi masalah. Yang penting mereka sudah menjunjung perintah Allah untuk berdoa itu. Nang payah itu kalau kita motivasinya kabul, motivasinya itu kabul, berdoa kada kabul lalu sakit hati kita. Jadi pikiran, kenapa aku kada sing kabulan doa? Nah, tujuannya doa itu untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Kalau kita motivasi berdoa itu menjunjung perintah Allah, menampakkan kehambaan kita kepada Allah, kabul kada jadi soal. Tetap hati kita utuh, hati kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya demikian keyakinan kita bahwa doa ini bukan sebab Allah memberi, bukan sebab. Nah, lalu kita berdoa kepada Allah, tujuannya ibadah, menjunjung perintah Allah, menampakkan kefakiran, berdoa aja. Nah, kada kabul, kita kada kecewa. Kada kabul, kita kada sakit hati. Kabul pun kita kada gembira. Kabul pun kada gembira. Nah, itu kalau sudah kita memahami tentang rahasia daripada doa, sebuah doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Itu alasan pertama. Kenapa doa itu jangan dijadikan sebab sebuah keberhasilan. Karena keberhasilan itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita berdoa. Nah, satu alasannya.
Summa qala al-imam, kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah bil hikmati tsaminah wa sittin, hikmah berikutnya 168, jalla hukmuhu fil azal ayyudafa ilal ilal. Maha besar ketetapan Allah untuk memberi pada masa yang dahulu kala, bahwa disandarkan kepada sebab. La yatasawwaru hukmullah, tidaklah terupa, mustahil artinya, tidak terupa itu mustahil. Mustahil ketetapan Allah untuk memberi pada masa azali disandarkan kepada sebab. Mustahil. Mustahil Allah itu menetapkan satu ketetapan ada sebab sebelumnya. Mustahil Allah menetapkan memberi kita karena ada sebab sebelumnya. Itu mustahil. Li'anna Allah lahul iradatul mutlaqah wal masyiatun nafidah, karena bagi Allah itu kehendak yang mutlak dan kehendak yang lulus. Allah kadang berhajat kepada sebuah sebab untuk memberi, untuk mencegah, untuk mencipta. Nah, Allah kadang berhajat kepada sebab untuk memberi kita, untuk mencegah, untuk mencipta. Allah kadang berhajat kepada sebuah sebab. Itu wajib kita i'tikadkan. Wajib kita i'tikadkan bahwa Allah itu mencipta sesuatu, memberi sesuatu, mustahil berhajat kepada sebab. Kalau berhajat kepada sebab berarti Allah ada ketergantungan dengan sebab. Maha suci Allah daripada tergantung dengan sesuatu. Nah, qala Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah berfirman, Allah mencipta segala sesuatu. Wa qala Ta'ala, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmihi. Allah menghukumkan, memutuskan sesuatu dan tidak ada yang mempengaruhi bagi hukum Allah. Allah menghukum ini, menetapkan sesuatu, tidak terpengaruh dengan siapa juga pun. Tidak terpengaruh. Kalau kita beranggapan bahwa kita berdoa kalau diberi Tuhan, berarti kita kalau mempengaruhi Allah. Luar biasa hebatnya. Berdoa terus bang, jadi diberi Tuhan. Nah, seolah-olah doa kita ini bisa mempengaruhi Allah. Allah itu kan bisa dipengaruhi. Allah memberi tanpa pengaruh siapa juga pun. Allah memberi tanpa sebab siapa juga pun. Karena bagi Allah itu al-masyiatun nafidah, kehendak yang lulus. Apa yang dikehendaki Tuhan lulus, perlu ada sebab. Nah, ini alasan kedua, kenapa kita jangan mengiktikadkan doa itu dijadikan sebab untuk sebuah keberhasilan. Jangan demikian. Kalau kita mengiktikadkan bahwa doa itu sebab bagi suatu keberhasilan, berarti kita bisa mempengaruhi Allah. Nah, sedangkan Allah itu maha suci daripada dipengaruhi oleh siapa juga pun. Para muhibbin rahimakumullah, law sahha ayyakuna talabul abdi min rabbih sababan li ata'illah wastijabati lakanat ahkamullah idzan khadi'atan lil asbab. Andai kata boleh bahwa doa seorang hamba itu menjadi sebab bagi pemberian Allah, niscaya ketetapan Allah itu tunduk bagi sebab. Kalau doa ini sebab bagi Allah memberi kita, berarti ketentuan Allah tunduk kepada sebab. Nah, walakana talabul abdi mu'assilan fil ata, niscaya adalah doa seorang hamba itu memberi bekas pada pemberian. Alladzi yanaluhu minallah, yang dia capai dari Allah. Wa idzan lakanat iradatullah masyubatan bil qasar, kalau demikian berarti kehendak Allah itu cedera.
Kehendak Allah berarti kada lulus. Karena bisa dipengaruhi oleh doa seorang hamba. Ta'ala Allah Azza wa Jalla an dzalik, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang terjadi kebiasaan kita dan kita anggap intim. Padahal ini merusak akidah kita. Kalau misalnya di lisan kita aja, di mulut kita aja, berdoa rancak gitu diberi Tuhan. Ya amun di mulut saja itu yang mungkin kada terlalu bermasalah. Kalau di mulut saja kada sampai ke hati mungkin itu kada terlalu dipermasalahkan. Yang khawatirnya kalau sampai ke hati. Sampai ke hati. Nyerancak berdoa diberi Tuhan juga. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena ini bisa menganggap mempengaruhi Allah. Seolah-olah Allah itu terpengaruh dengan doa kita sehingga memberi apa yang kita mau. Nah itu bisa mengakibatkan syirik. Ini membahayakan. Nah jadi ini ucapan-ucapan kita sehari-hari. Kadang-kadang banyak yang berdoa nyaman sugih. Nah seolah-olah doa itu sebab bagi sugihnya seseorang. Nah, banyak yang berdoa nyaman sihat. Seolah-olah doa itu yang bisa membuat sihat seseorang. Nah ini ucapan ini kalau sampai ke hati-hati, nah itu membahayakan i'tikad atau akidah seseorang. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa kita berdoa kepada Allah itu, nah ada 4 hal yang disebutkan dahulu. 1, kita berdoa kepada Allah itu kenapa? Karena kita ini kada berdaya. Minta aja kepada Allah. Allah maha kaya, Allah maha kuat. Nah, yang kedua kita berdoa ini disuruh oleh Allah. Yang ketiga kita berdoa ini adalah untuk memperhiasi tubuh kita dengan ibadah. Nah, itu aja berdoa dah. Masalah diberi Tuhan apa yang kita minta, kalau diberi Tuhan jangan dihiraukan, jangan jadi motivasi untuk berdoa. Kalau itu jadi motivasi berdoa, kena ampih berdoa. Ampih kena berdoa. Ya Allah, lunasiakan hutang hamba. Berbulan-bulan dah berdoa, kada kabul juga. Bisa ampih berdoa itu. Bisa ampih. Karena motivasinya supaya Allah melunasi hutang-hutangnya. Atau ya Allah lunasi hutang hamba. Begitu lunas bisa ampih juga berdoa. Yang ditujunya sudah dapat. Nah jadi kalau kita berdoa itu motivasinya ibadah, motivasinya menjunjung perintah Allah, nah, baik diberi atau kada diberi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Nah, hak Allah kepada kita diminta. Hak Allah kepada kita agar kita minta kepadanya, kita mengagungkannya, kita memuliakannya, itu hak Allah yang ada pada diri kita. Nah, dengan berdoa itu kita melaksanakan hak-hak Tuhan yang ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita rubah kebiasaan kita yang seolah-olah selama ini kita berdoa itu untuk menghendaki berhasil kabul apa yang kita minta. Itulah dorongan berdoa selama ini. Nah itu dirubah. Bahwa kita berdoa ini untuk melaksanakan perintah Allah. Perkara diberi Allah, perkara kada diberinya itu urusan Allah. Tugas hamba adalah minta. Nah, diberi kada diberi itu urusan Allah. Tugas kita minta. Nah dengan demikian doa kita akan menjadi bernilai sesuatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian hikmah yang ke-169 insyaallah. Hikmah yang ke-169 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah. Qala Al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuh wa qabalatka ri'ayatuh lam yakun fi azali ikhlasu a'mal wala wujudu ahwal bal lam yakun hunaka illa bimahdil ifdal wa azimin nawal.
yang artinya pertolongan Allah pada engkau bukan karena sesuatu yang ada daripada engkau. Pertolongan Allah pada engkau bukan dikarenakan adanya sesuatu dari diri engkau. Allah di masa azali telah memutuskan untuk menolong kita, untuk memberikan rahmat kepada kita. Telah diputuskan oleh Allah sebelum kita ada. Nah, keputusan Allah memberikan pertolongan kepada kita itu bukan karena ada sesuatu pada diri kita. Di manakah engkau ketika menghadap akan engkau pertolongan Allah dan menghadap kepada engkau pemeliharaan Allah? Tidak ada pada masa itu ikhlasnya amal engkau. Jangankan ikhlasnya amal, kitanya aja belum ada lagi. Atau adanya ahwal. Bahkan tidak ada di sana itu melainkan semata-mata pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qad yukhayyalu ilal 'abdi anna al-'inayatal ilahiyyah bihi hiya at-tabi'atu li salahi halih fa salahuhu huwa as-sababul mu'aththir wa inayatullah bihi hiyal musabbab wa hadzal khayal wahmun wal haqiqah naqiduh. Terkadang dikhayalkan kepada hamba, dikhayalkan kepada kita bahwa pertolongan Allah dengan kita itu disebabkan baiknya keadaan kita. Kadang-kadang ada pikiran dari kita bahwa pertolongan Allah yang diberikan kepada kita itu karena kita ini baik. Jadi baiknya kita itu dianggap sebagai sebab untuk dapat pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dianggap sebagai musabbab. Nah, ini khayal adalah khayalan yang keliru. Yang benar itu adalah sebaliknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kan selama ini anggapan kita sekarang sihat, sekarang damai, sekarang rezeki luas karena kita pang saleh. Nah, karena kita pang banyak berdoa, karena kita pang banyak berwirid, karena kita pang rajin nuntut ilmu, lalu Allah menolong kita. Nah, semacamnya pertolongan Allah itu disebabkan kebaikan kita. Nah, selama ini kita demikian. Pertolongan Allah itu musabbab, baiknya kita itu sebab. Nah, padahal itu sebaliknya yang benar. Belum kita berbuat apa-apa, belum ada lagi kita, Allah sudah menentukan akan menolong kita. Belum kita lahir ke dunia, di masa azali, masa dahulu sebelum ada kita, Allah sudah menetapkan bahwa kita ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana ada amal kita lagi? Mana ada salihnya kita? Kitanya aja belum ada. Allah sudah menakdirkan akan menolong kita. Akan membantu kita. Nah, sebab bantuan Allah itulah, sebab rahmat Allah itulah keadaan kita ini jadi baik. Nah, jadi bukan baiknya kita menyebabkan ditolong oleh Allah. Jadi dibalik yang selama ini kita i'tikadkan dalam hati.
Yang kita khayalkan itu salah. Inya rajin baca Quran, rajin baca salawat, baik juga hidupnya. Nah, seolah-olah kebaikan kita itu menyebabkan hidup kita bagus, menyebabkan Allah menolong kita. Nah, padahal itu keliru. Yang bujur itu adalah sebab rahmat Allah kepada kita, kita bisa jadi baik. Itu. Sebab rahmat Allah itulah kita bisa baca Quran. Sebab rahmat Allah jualah kita bisa sembahyang. Sebab rahmat Allah jualah kita jadi orang yang takwa umpamanya. Para muhibbin rahimakumullah. Inayatullah bil abdi rahmatun minallah fil azal qabla ayyujad amalun. Fakaifa yakunul amalul lahik sababan bil inayatir rabbaniyatis sabiqah fil azal. Pertolongan yang diberikan Allah dengan hamba itu adalah rahmat Allah di masa azali ditentukan. Sebelum adanya amal perbuatan kita. Maka bagaimana amal yang menyusul ini menjadi sebab bagi rahmat Allah yang terdahulu itu. Kan kada masuk akal. Sebab itu biasanya terdahulu daripada musabbab. Allah sudah memberikan kita rahmat. Belum lagi kita beramal apa-apa. Lahir aja belum. Sudah Allah takdirkan kita akan dirahmati oleh Allah. Dengan rahmat itulah kita bisa sembahyang. Dengan rahmat itulah kita bisa menunaikan apa-apa yang disuruh oleh Allah. Jadi rahmat Allah itu yang jadi sebab kita sembahyang. Bukan sembahyang kita yang menyebabkan datangnya si rahmat itu. Terbalik nih. Nah, terbalik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa'i'ta'ullah iyyaka ma tatlubuhu minhu la li syai'in minka iktada husulatil kal'ata bal bimahdir rahmati wal ifdal minallahi ta'ala. Memberi Allah kepada engkau sesuatu yang kamu minta daripadanya. Allah memberi kita apa yang kita minta diberi Tuhan. Itu bukan karena ada sesuatu dari kita yang menyebabkan datangnya pemberian itu. Allah tuh memberi kita sesuatu bukan karena adanya sesuatu dari kita yang menyebabkan Allah memberi itu. Tetapi itu semata-mata rahmat dan anugerah dari Allah. Kita bisa berdoa juga nih, berdoa. Pas kabul. Bukan karena doa kita kabulnya itu. Karena rahmat Allah, anugerahnya itu kabul diberi Allah. Karena kalau kada ada rahmat Allah, kita kada bisa berdoa. Kada ada anugerah Allah, kita kada bisa memohon kepada Allah. Nah, jadi Allah memberi kita itu bukan sebab doa kita, tapi sebab rahmat yang terdahulu yang ditentukan kepada kita. Jadi buat doa itu laisa sababan mu'assiran fi husulil matlub. Doa itu bukan merupakan sebab yang berpengaruh, sebab yang mempengaruhi bagi hasilnya yang dituntut kepada Allah. Doa itu jangan dianggap sebagai sebab yang berpengaruh untuk hasilnya sesuatu yang kita minta kepada Allah. Nah, kalau kita berdoa lalu kita kabul, itu rahmat Allah, bukan karena doa itu. Wa kadzalikal a'malus salihah, demikian pula amal-amal saleh. Sembahyang, puasa, berzakat, bersedekah laisat sababan mu'assiran fi dukhulil jannah wan najah minan nar, bukanlah itu sebab yang berpengaruh pada masuk surga dan selamat dari neraka.
Sebab beramal saleh lalu ke surga mati. Nah, itu anggapan yang salah. Sebab sembahyang lalu masuk surga. Nah, ini anggapan keliru. Berarti ini orang menganggap bahwa sebab itu mempunyai bekas. Nah, sebab itu mempunyai pengaruh sehingga membawa kita ke surga. Padahal kita masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal. Amal itu pun apa? Kita beramal itu pun gara-gara dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada mau lagi ujub. Sifat ujub itu kada mau lagi. Asa aku nang beramal, asa aku nang baik, kada mau lagi, karena semuaan yang dipandangnya adalah aku ini bisa baik, ini rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Ini jelas. Ujar Nabi, selamanya tidak akan masuk surga kalian dengan amal. Sehebat apapun amal ibadah kita, kita kada akan bisa masuk surga. Sehebat apapun takwa kita, kita kada akan bisa ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ujar sahabat, pian wahai Rasul, demikian juga? Apakah engkau demikian wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala ana, aku pun masuk surga bukan sebab amal, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, melainkan bahwa aku diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat yang meliputi beliau. Nah, jadi kada ada satu amalan yang bisa mempengaruhi untuk masuk surga kalau kada ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya penjelasan ini bukan menyuruh kita ampih berdoa. Nah, itu pemahaman yang keliru. Engkau itu peraya lagi dah berdoaan. Nah, itu ngarannya kada mau beribadah lawan Allah. Doa itu kan mukhul ibadah, otaknya ibadah doa itu. Doa itu ibadah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Kalaunya kabul, jangan maetikatkan gara-gara doa, tapi rahmat Allah yang diberikan kepadaku, sehingga apa yang ku minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Tsumma qala al-Imam fil hikmati 70 ba'da al-mi'ah. Kemudian menyambung Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-170. Alima anna al-ibad yatashawwafun bi zuhuri sirril inayah. Qala yahtassu bi rahmatihi man yasha'. وعلم أن لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأزل فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. Hikmah yang ke-170. Kullu ahadin yatma'u ayyana lahu rahmatuh. Tiap-tiap orang ingin dapat rahmat Allah. Tadi kan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita bisa sembahyang karena rahmat Allah. Kita bisa berdoa karena rahmat Allah. Sehingga semuaan manusia ini hendak dapat rahmat Allah. Lalu Allah berfirman, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan rahmatnya itu akan orang yang dia kehendaki. Artinya kada semuaan orang dapat rahmat itu. Allah menghususkan dengan rahmatnya orang yang dia kehendaki. Fa'asnadaha ila masyiatih la ila masyiatihim. Allah menyandarkan rahmat itu kepada kehendaknya, bukan kepada kehendak manusia. Bagaimanapun kita hendak dapat rahmat Allah, kalau Allah menentukan kada dapat, nah,
Itu kehendak Allah yang jadi. Allah menentukan, bukan kita. Wa rubbama yatrukul amal wa ya'tamidu 'alal azal, dan bisa-bisa seseorang itu meninggalkan amal karena berpegang atas azal. Kalau sudah Allah itu menentukan rahmatnya si A si B, si D kada dapat, buat apa kita beramal? Buat apa beramal? Allah sudah menentukan juga, sudah menakdirkan. Belum kita ada si A si B yang dapat rahmat, si D E kada dapat rahmat. Buat apa kita? Mungkin kita dapat rahmat, kita pasti beramal lagi tuh kayaknya. Allah mengetahui itu. Lalu Pak akhbar Allah memberikan kabar min zalik, dari yang demikian, alamatan tadullu ala masyiatillah, alamat yang menunjukkan atas kehendak Allah. Lalu Allah beri alamat orang-orang yang ditentukan dapat rahmat. Ini alamat orang-orang yang tidak dapat rahmat. Allah kabarkan kepada kita, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi apakah kita ini termasuk orang yang dapat rahmat Allah atau termasuk orang yang tidak diberi rahmat? Ada tandanya. Kalau kita orang yang berbuat baik, berarti kita dapat rahmat Allah. Kalau kita tidak suka berbuat baik, berarti kita sejak takdir ditentukan kita adalah orang yang dicegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, palhasil kesimpulannya. Nah, dari sekian minggu kita membicarakan masalah ini. Kesimpulannya, man i'tamada 'alal azal wa tarakal amal fahuwa magrur matrud. Barang siapa yang berpegang atas takdir lalu dia tidak beramal, inilah orang yang tertipu, orang yang diusir dari rahmat Allah. Ada usah lagi berdoa. Kenapa doa itu kadang menyebabkan kabul juga? Ada berdoaan lagi gin, kemudian takdirnya dapat rezeki hari ini dapat. Nah ini orang tertipu, salah paham. Ini orang diusir dari rahmat Allah. Ada usaha beramalan, ada usaha bersembayangan. Kalau takdir kita ke surga, kita tobat lagi sebelum mati. Ini orang tertipu, ini orang yang terusir dari rahmat Allah. Nah, wa man i'tamada 'ala al-'amal wa la yanzuru ila ar-rahmati as-sabiqah fa huwa jahil mahjub 'anillah. Orang yang berpegang atas amal, tidak memandang kepada rahmat yang terdahulu yang ditentukan Allah. Ikam perlu berdoa, mun ikam kada berdoa kada sugih. Ikam sembahyang bila kada ke surga. Ikam harus ka ini bila kada ka ini. Tanpa memandang kepada rahmat Allah yang terdahulu. Ini kada memandang rahmat Allah yang depan, bila kada sembahyang kada ke surga. Bila sembahyang ke surga. Kalau hendak nyaman banyaki berdoa. Nah, kada memandanginya takdir yang telah lalu. Hanya berpegang kepada amal-amal, berpegang kepada ibadah-ibadah. Nah, maka ini orang jahil. Ini orang jahil. Orang yang jauh, yang terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau ujub bersarang dalam hatinya. Kayak apa hendak ke surga sembahyang ngajak ada. Nah, itu jangan dietikatkan dalam hati yang demikian itu. Jangan hanya memandang kepada amal, tapi pandanglah rahmat Allah. Rahmat Allah. Wa man amila wa nazara ila rahmatis sabiqah fahuwa muhiqqun kamilun wasil.
Nah, orang yang beramal, rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin membantu orang, dia menganggap itu merupakan rahmat Allah kepada dirinya. Nah, ini orang benar, ini orang sempurna, ini orang yang sampai pikirannya. Rajin puasa, rajin sembahyang, rajin berbuat baik, rajin segala macam ibadah dilakukannya. Dan ia pandang bahwa itu adalah rahmat Allah yang ditentukan untuk dirinya, sehingga dia bisa sembahyang. Rahmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga dia bisa berdoa. Kalaupun doanya kabul, itu berkat rahmat Allah. Nah, ini orang-orang yang benar, ini orang yang sampai, orang yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi beramallah artinya sebanyak-banyaknya. Namun jangan berpegang dengan amal. Yang kita pegang itu rahmat Allah. Karena tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Beramallah sebanyak-banyaknya sambil memandang bahwa itu adalah rahmat Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya berdoa. Apabila berhasil, maka pandanglah keberhasilan itu anugerah dan rahmat dari Allah. Jangan sebab doa. Nah, itu. Jadi jangan sekali-kali memaham apa yang diterangkan oleh para ulama ini, bahwa kalau usah berdoaan, kada usah bersembayangan. Nah, itu salah paham tadi. Tetap berdoa bahkan tambah rajin, tetap beramal kebaikan bahkan tambah rajin, tapi dia memandang bahwa itu rahmat yang diberikan kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian hikmah yang ke-171 insyaallah taala. Para muhibbin rahimakumullah, pada malam hari ini kita mengingat bahwa pengajian kita ini sudah berjalan genap 4 tahun. Dalam 4 tahun ini sudah ada 170 hikmah yang kita pelajari, yang kita bahas di dalam majelis pengajian ini. Apa-apa yang sudah kita pelajari, apa-apa yang sudah kita ketahui itu adalah merupakan hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah sehingga kita tahu bahwa i'tikad ini yang benar demikian. I'tikad yang keliru demikian. Nah, itu sudah merupakan hidayah dari Allah. Nah, kemudian lagi yang kita tunggu dan kita harapkan adalah taufik dari Allah. Sebab kalau hanya semata hidayah yang diberikan Allah, hanya sekedar tahu ini bagus, ini kada bagus, ini halal, ini haram, ini benar, ini salah. Tapi kita kada mampu untuk mengamalkannya. Nah, kalau hanya sekedar hidayah. Banyak orang yang tahu halal, banyak orang yang tahu ini haram, itu orang sudah dapat hidayah. Tapi dia masih melakukan yang haram, karena dia belum dapat sebuting lagi taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar. Ini artinya beliau minta hidayah. Sambungannya warzuqni ittiba'ah, dan berikan aku kemampuan mengikutinya. Nah, ini taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Orang yang diberi taufik berarti dia sudah dapat hidayah Allah. Nah, kita mempelajari kitab Al-Hikam sampai sudah 170. Ini sudah mendekati akhir-akhir, karena 264 hikmah. Artinya lebih separuh perjalanan kita. Ibarat siang sudah asar, tinggal beberapa hikmah lagi tamat kitab Hikam ini. Tentu banyak hal-hal yang kita ketahui yang dulunya kita belum tahu, itu hidayah dari Allah. Nah, kalau kita belum mampu mengamalkan apa yang sudah kita tahu itu,
kita belum diberi Allah taufik lagi. Nah, tinggal yang kita minta kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa mengamalkan. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah apa-apa perkara-perkara yang mencegah datangnya taufik itu. Nah, bagaimanapun kita minta kepada Allah agar diberi taufik, tapi kita masih melakukan hal-hal yang mencegah datangnya taufik ini. Nah, maka itu kada akan bermanfaat jadinya. Nah, kenapa? Sebab kita kada bisa, kada mampu mengamalkan apa yang kita tahu dari kebaikan. Baik yang wajib, baik yang sunat. Tahu, tapi kita belum kawa mengamalkan. Karena belum ada taufik. Kenapa taufiknya belum ada? Mungkin ada hal-hal yang mencegah datangnya taufik dalam diri kita itu. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, para ulama dalam banyak kalam-kalam mereka menyebutkan perkara-perkara yang mengakibatkan terhambatnya taufik Allah itu. Yang pertama adalah aklul haram. Kita ada memakan yang diharamkan oleh Allah. Memakan yang haram. Nah, memakan yang haram ini satu sebab kenapa kita kada bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah itu. Bahkan makan haram ini kalau terlalu berat, bukan hanya menjaga taufik, bahkan mencegah hidayah. Sehingga hatinya tertutup untuk menuntut ilmu, apalagi mengamalkan ilmu. Orangnya sudah kebanyakan makan haram. Bukan hanya tertegah mengamalkan ilmu, tapi tertegah menuntut ilmu. Ilmu tertegah. Nah, kalau kita masih bisa nuntut ilmu, tapi kita belum bisa mengamalkan, nah itu mungkin kita ada makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kada seberat sampai kada dapat hidayah. Hidayahnya ada, diberikan kepada kita. Buktinya tiap minggu kita nuntut ilmu, tiap minggu kita mendengari perkataan-perkataan para ulama, para aulia. Tapi belum mampu mengamalkan. Nah, mungkin penyebabnya satu, aklul haram, memakan yang haram. Nah, yang kedua, penyebabnya kenapa taufik itu terhambat datang kepada kita, ada musyukrin ni'mah. Tiada mensyukuri nikmat, terutama nikmat ilmu itu. Nikmat ilmu yang kita terima ini kada kita syukuri. Mestinya begitu kita mendengar, menerima suatu ilmu itu, kita merasa beruntung, merasa bangga, merasa dapat anugerah yang besar dari Allah. Nah, itu alamat orang yang akan mengamalkan ilmu itu. Begitu dapat ilmu, ini merasa untung benar. Merasa untung benar dapat ilmu. Dulunya kada tahu, sekalinya ke ini, untung benar tuh bang. Nah, kayak apa aja tenaga yang dikeluarkan, biaya kada terasa lagi. Asa keuntungan dapat ilmu itu. Nah, bila macam itu bakal kau mengamalkan ilmu. Nah, apabila dia menerima ilmu tapi kada mensyukuri, biasa-biasa aja. Kada ada perasaan rasa beruntung, kada ada perasaan rasa menerima anugerah Allah yang besar yang diberikan. Nah, biasa-biasa, menerima ilmu biasa, kada ada rasa bangga, kada ada rasa apa. Nah, ini sebab Allah kada mau memberi taufik. Ya, Tuhan diberi hidayahnya sudah kakak itu, apalagi diberi taufik. Nah, ketiadaan mensyukuri nikmat, terutama nikmat ilmu yang diberikan itu. Dulunya kada tahu pada ini haram. Nah, sekarang, sekalinya haram, untung benar aku tahu. Jangan tidak kayak apakah? Asa dapat anugerah ganal benar tahu pada ini haram. Nah, ini orang bakal kau mengamalkan tuh, bakal bisa menjauhi yang haram itu. Artinya sudah merasa untung dengan menerima ilmu itu.
Yang ketiga yang mencegah datangnya taufik itu irtikabuz dzunub ma'a taswifit taubah. Orang ini suka melakukan dosa, menunda tobat. Nuntut ilmu rajin aja, nuntut ilmu aktif aja, melakukan dosa aktif juga. Aktif juga. Tobat kaina bertobat. Kaina aja bertobat. Nah, ini orang dicegah oleh Allah, diberikan taufik itu. 3. Yang keempat, igtirar bis salihin, terperdaya bi khultatis salihin, dengan bergaul orang-orang saleh. Terperdaya, dia bergaul dengan tertipu, dia bergaul dengan orang saleh. Tertipunya macam apa? Bitarkil iqtida bihim, dengan meninggalkan mengikuti mereka, wa tarkil adab ma'ahum, meninggalkan tata kerama dengan mereka. Ini orang yang tertipu, bergaul dengan orang saleh. Sekian tahun bergaul orang saleh, kada bisa mengamalkan ilmu. Kenapa sebabnya? Mungkin satu, inya ini memang kada mengikuti apa-apa amaliyah orang saleh. Yang kedua, dia kada bertata kerama dengan orang saleh itu. Belajar tiap hari, belajar. Tapi kada kau mengamalkan. Padahal makan yang halal, dia sudah bersyukur dengan nikmat ilmu. Oh, mungkin ini orang meninggalkan tata kerama dengan orang saleh. Itu penyebab terdindingnya taufik Allah. Yang kelima, adamu iradatillah fi talabil ilm. Tidak karena Allah dalam menuntut ilmu. Itu sudah jelas sudah. Orang menuntut ilmu kada karena Allah. Umpar kekawanan aja, kawan ampe juga. Menuntut ilmu sambil berdagang, dagangannya kada payo, ampe juga untuk ilmunya. Kada karena Allah. Ini kada akan diberi taufik oleh Allah. Kada akan diberi taufik oleh Allah. Orang menuntut ilmu supaya terkenal, yang terkenal ampe lagi untuk ilmunya. Ini tujuannya anak terkenal aja. Supaya dikenal orang itu penuntut ilmu, supaya dikenal orang itu orang yang pengaji. Begitu dikenal orang, ampe nuntut ilmu. Nah, tujuannya memang kada untuk mengamalkan ilmu. Nah, ini orang terdinding daripada taufik Allah. Nah, yang keenam, at-takabbur. Merasa besar dirinya, kada kawa tersinggung, kada kawa ditagur sedikit saja, kada kawa. Padahal orang yang bujur nagur. Dia tukang tagur kamu pian sembahyang bagus. Sini aja aku. Orang nyuruh nang baik nih. Munya kada takabur kada jam itu. Kan tanda orang takabur itu menolak yang benar. Ini orang yang benar nyuruh nih. Mau sembahyang di belakang, di muka kusung ada bapahala di belakang itu. Disuruhnya kamu pian. Kebanyakan aturan kayak ini gini sudah jadi aja. Nah, itu orang sombong. Sembahyangnya kada berpahala jamaah, ilmu yang didapatnya kada akan bisa mengamalkan. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya itu. Orang yang tawadhu itu bila ditunjukkan kebaikan mestinya berterima kasih. Ada amun menyari-nyarik atau angkuh. Nah, bila itu perkara makan haram, kada syukur dengan nikmat, terutama nikmat ilmu, melakukan dosa, menunda tobat, tidak mengikut orang saleh, tidak bertata kerama dengan mereka, kada karena Allah, sombong. Salah satunya itu sudah mencegah datangnya taufik. Salah satunya sudah mencegah datangnya taufik. Apalagi keenamnya ada. Keenamnya ada. Makan haram makan, kada syukur nikmat ilmu, dosa gawinya terus. Keenamnya makinnya taufik jauh. Nah, walaupun banyak pengetahuannya yang didapat, banyak hafalan-hafalannya, tapi hanya sekedar hafalan, hanya sekedar bisa diucapkan tanpa bisa dipraktikkan. Nah, itu orang yang belum dapat taufik Allah tadi.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan 4 tahun telah kita lalui, 170 hikmah kita pelajari. Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه